Halo Sizan Bro, gila ya, anggaran makan dan minum Gubernur Papua Lukas NMB setiap bulan anggarannya mencapai 1 miliar. Kelakuan mantan kader Demokrat ini sangat mengejutkan dan gak masuk akal. Apalagi kalau kita lihat kondisi masyarakat Papua. Menurut data BPS, Papua termasuk provinsi termiskin sehingga angka kemiskinan di sana mencapai 26,80%. Selain itu ada banyak permasalahan di Papua. Soal pendidikan, soal kemiskinan, stunting, dan lain-lain. Angka stunting di Papua terus meningkat setiap tahun. Prevalensinya tertinggi ketiga di Indonesia pada 2022. Bayangin kalau anggaran sebesar 1 triliun digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Papua, dampaknya pasti akan luar biasa. Belakangan terungkap kalau anggaran itu banyak yang fiktif. Ada ribuan kwitansi pembelian makan dan minum yang ternyata palsu. Karena itu, Partai Solidaritas Indonesia mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Masa sih tiap tahun cuma masuk prolegnas aja, terus kapan mau disahkan? Kalau RUU disahkan, aparat penegak hukum punya wewenang untuk menyita harta Lukas NMB yang diduga diperoleh dengan tidak wajar. Menurut PSI, perampasan aset yang tidak wajar adalah langkah yang tepat untuk bisa memastikan bahwa dana publik tidak disalahgunakan. Selain itu, Partai Demokrat juga harus bertanggung jawab dan tidak boleh lepas tangan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran oleh Lukas NMB sebagai kadernya. Harusnya Demokrat berani dong mengambil tindakan seperti memberhentikan dan melaporkan anggotanya jika ada indikasi penyalahgunaan anggaran atau tindakan korupsi. Pemberantasan korupsi harus menjadi agenda utama setiap partai politik, tidak terkecuali Demokrat. Memang beberapa tahun lalu slogan Demokrat katakan tidak pada korupsi sempat viral di mana-mana. Tapi sayangnya setelah itu banyak nih kader Demokrat yang terciduk karena kasus korupsi. Karena itu PSI meminta semua partai politik untuk bisa menetapkan sistem pengawasan internal yang ketat dan juga tegas. Dengan demikian penggunaan anggaran yang tidak wajar dan penyalahgunaan keuangan bisa dideteksi dan dihindari sejak dini. Sizan Bro, Lukas NMB sudah ditangkap KPK dan ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Tapi sayang, proses hukum Lukas NMB seperti jalan di tempat. Mari kita sama-sama kawal kasus Lukas NMB. Salam solidaritas. PSI Partaiku.